mulai kita perlu belajar ulang atau tanya ulang tentang apa yang kita sudah pelajari bersama pada waktu kemarin. Masih ingat kok mama-mama? Masih ingat. Masih ingat. Oke. Salah satu Bayi atau anak yang ukuran tingginya tidak sesuai dengan umur maksimal. ya. Habis itu apalagi? Itu 1000 hari pertama dalam kehidupan. Ya. Baik. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu buat Mama Evan ya. Mama Evan, terima kasih. Bagus. Benar yang kemarin kita belajar itu tentang stunting. Apa itu stunting? Tadi sudah dijelaskan. Kenapa anak stunting kita sudah ketahui. Kemudian kalau dia stunting, bagaimana untuk kita cegah dia dari stunting, itu kita pelajari pada hari kemarin. Untuk itu hari ini Bapak pendamping mau kita belajar tambah lagi, yaitu topik atau tentang pentingnya cuci tangan memakai sabun atau biasa disebut CTPS, cuci tangan pakai sabun. Di dalam kita belajar tentang CTPS atau cuci tangan pakai sabun, itu ada dua hal penting. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Itu yang pertama yang nanti kita pelajari. Yang kedua itu kita belajar juga tentang waktu-waktu penting. Jadi ada 5 waktu penting mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi sudah kita cuci tangan, kita pelajari. Tetapi kapan kita cuci tangan? Itu kita akan pelajari sama-sama di kesempatan ini. Selain itu, nanti kita coba praktekkan bagaimana mencuci tangan menggunakan sabun. Yang berikut, di sini saya mau sampaikan juga bahwa apa pentingnya kalau kita belajar mencuci tangan menggunakan sabun dan apa hubungannya dengan stunting. Ada, jelas ada. Oleh karena itu kita perlu belajar tentang hal ini. Kita bisa bayangkan kalau kita orang tua kemudian kita tidak mencuci tangan menggunakan sabun, lalu kita olah makanan, kendati makanan itu adalah makanan bergizi, namun karena kita tidak mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian anak-anak kita atau bayi kita mengkonsumsi makanan dari yang kita olah itu dengan kita tidak mencuci tangan. Maka akibatnya adalah bisa menyebabkan diare. Anak itu bisa diare, kita orang tua juga bisa diare. Tetapi yang paling penting adalah anak itu diare. Sehingga akibatnya ke stunting adalah makanan bergizi yang anak itu konsumsi, kemudian dia masuk ke dalam tubuh anak itu, ternyata dia berfungsi untuk melawan diare yang anak itu sudah derita, tidak untuk pertumbuhan anak, tetapi dia hanya bermanfaat untuk mematikan virus atau diare yang ada di dalam tubuh anak itu. Nah, itulah manfaat penting tentang bagaimana kita mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, di sini kita akan coba kita praktikkan. Di sini Bapak pendamping punya 2 bungkus lada, kemudian 2 mangkuk ada berisi air. Air yang ada ini akan ditaburi dengan lada. Coba. Kita akan praktikkan. Saya minta kita berpasang-pasangan. Jadi ada 2 pasang. Mama Nonce dan Mama Ruth, kemudian Mama Eva dan Mama Tengki ya. Kita sebut saja begitu. Di sini ada 2 mangkuk air. Di sini ada air. Nanti kita cuci tangan. Pasangan pertama mencuci tangan tanpa menggunakan sabun. Kemudian datang ke piring yang berisi air ini, dicelupkan di dalam.
Kemudian pasangan yang kedua mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian datang di mangkok yang ada ini berisi air untuk dicelupkan. Tujuannya adalah nanti di ujung atau di akhir kita akan lihat perbedaannya. Perbedaan bagaimana mencuci tangan menggunakan sabun dan bagaimana mencuci tangan tanpa sabun. Ukurannya ada di sini. Jadi mari kita coba. Mama berdua silahkan cuci tangan. Oke, silahkan dicelupkan ke mangkuk yang ada. Oke, silahkan. Coba ditunjukkan, Mama bisa perhatikan. Udah, bisa berdiri berdekatan. Silahkan Mama berdua. Bisa geser supaya. Gradasi. Silahkan itu mencuci tangan menggunakan sabun. Tapi jangan dibilas ya. Silahkan. Oke, sudah. Silakan ke air yang ada di piring. Oke. Ya. Baik Mama, kita bisa lihat ada perbedaan atau tidak di antara mencuci tangan menggunakan sabun dengan yang tidak menggunakan sabun. Beda atau sama? Beda. Beda. Yang tidak pakai sabun ladanya lengket atau tidak? Lengket. Yang pakai sabun tidak lengket. Baik, terima kasih, kita tepuk tangan. Silakan kembali. Adik baik ya, itu manfaatnya kita mencuci tangan menggunakan sabun dengan mencuci tangan tidak menggunakan sabun. Lada itu ibarat virus. Jadi kalau kita menggunakan sabun, maka tentu dia akan bersih dan dia tidak lengket dan dia tidak membawa. Kapan kita harus cuci tangan? Sabun leka, gitu. Saat kapan kita perlu cuci tangan? Jalan pesta datang cuci tangan. Jalan pesta datang cuci tangan. Mama Ruth, sebelum konsumsi makanan. Yang pertama, sebelum kita makan perlu kita cuci tangan. Lalu yang kedua, sebelum sentuh makanan atau sebelum makan. Yang kedua, sebelum menyusui anak perlu kita cuci tangan. Yang ketiga, setelah buang air besar atau BAB, bahkan buang air kecil, perlu untuk kita cuci tangan. Itu sudah 3. Yang keempat, setelah beraktivitas, ya misalnya pulang dari kebun, pulang dari pesta, pulang dari orang mati, betul yang tadi disampaikan, kita perlu mencuci tangan. Atau pulang dari pasar, begitu. Dan yang terakhir, sebelum mengolah bahan makanan yang diperoleh dari bantuan sosial misalnya, sebelum kita bersihkan sayur, sebelum kita memasak telur, sebelum kita memasak beras, itu juga penting untuk kita cuci tangan. Mudah-mudahan ini, saya harap jangan kita hanya dengar, tetapi pulang dan kita harus apa? Praktekkan di mana? Di rumah masing-masing. Terutama kasih tahu siapa yang di rumah, perlu kita kasih tahu suami, anak-anak, dan orang yang ada di dalam rumah.
Baik, terima kasih, kita tepuk tangan.